Kamu tahu nggak, di setiap tempat pemakaman umum, selalu ada satu bagian yang terasa beda, lebih sunyi, lebih lembab, dan rasanya seperti diawasi. Di TPU yang terletak di pinggir kota tempatku tinggal, ada satu petak yang selalu dijauhi warga, namanya petak 7. Siapa yang pernah mengalami hal yang sama jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel lengkap. Bukan karena angker, tapi karena makam di situ tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, dan bahkan tidak boleh disebut namanya, dan siapapun yang melanggar, katanya akan didatangi oleh si pemilik makam. Kisah ini terjadi saat aku ikut membantu pamanku, yang seorang penjaga TPE. Waktu itu habis maghrib, kami masih bersih-bersih di area makam. Tiba-tiba, paman menepuk pundakku, hindari petak 7. Jangan lewat situ malam-malam. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati penasaran. Kenapa ada satu petak yang begitu dijaga? Esok harinya, saat siang bolong, aku menyempatkan diri melihat area petak 7. Dari jauh terlihat barisan makam berlumut, tanahnya selalu basah meski cuaca panas terik, dan yang paling aneh, tidak ada nama di batu nisan. Hari ketiga aku jaga TPU sendirian, paman sedang keluar kota. Aku iseng bawa kamera HP, dan memotret suasana makam untuk kenang-kenangan, tapi aku lupa, tanpa sengaja, aku memotret petak 7, dan sejak malam itu, semuanya berubah. Malamnya, saat tidur di POS jaga, aku mimpi buruk. Aku melihat seorang perempuan tua berbaju putih lusuh, berdiri di tengah makam. Menunjuk ke arahku, kembalikan gambarnya. Jangan ambil milikku. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah, dan yang lebih gila, foto petak 7 yang tadi kupotret menghilang dari HP-ku. Aku mencoba menghapus semua file, tapi HP-ku mati total, dan saat keluar ruangan, di gerbang TPU, ada bekas jejak kaki basah, padahal cuaca sedang kering. Aku tak kuat, aku pulang ke rumah, dan berniat tidak kembali ke TPU. Tapi malam harinya, aku dengar ketukan di jendela kamarku, pelan, tapi terus-menerus, dan saat aku lihat, tak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, pamanku pulang, aku ceritakan semuanya. Dia langsung pucat. Itu sebabnya petak 7 dibiarkan seperti itu. Karena jasad yang dikubur di sana bukan jasad biasa, dia wanita yang ditolak oleh tanah, tidak diterima dimanapun. Dan kini, dia menjaga makamnya sendiri, dan memburu siapapun yang mencoba mengusiknya. Sejak saat itu, aku tak pernah kembali ke TPE, dan setiap kali lewat depan sana, aku hanya menunduk, tak pernah menoleh, karena kadang, dalam bisik angin malam, aku masih mendengar suara itu. Jangan lihat aku. Jangan sebut aku. Kalau kamu lihat makam tanpa nama di pemakaman, jangan ambil gambar, jangan ganggu, karena kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya dikubur di sana. Namaku Fajar. Sekitar tahun 2017, aku ikut kegiatan kampus yang mewajibkan kami melakukan pengabdian masyarakat di desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah. Aku ditempatkan di desa Karangjati, desa yang tenang tapi penuh cerita mistis. Malam pertama di sana, aku menginap di rumah kepala dusun. Kelak Surip saat kami mengobrol, tiba-tiba terdengar suara lonceng kecil dari kejauhan. Pak Surip langsung diam dan menatap ke arah jendela. Kalau malam, jangan keluar ke TPU ya, apalagi dekat petak 7, katanya. Aku hanya tertawa kecil. Kenapa Pak? Sudah banyak yang lihat hal-hal aneh di sana, dan ada satu makam yang selalu basah meski kemarau panjang. Rasa penasaran membuatku datang ke makam itu siang hari. Benar saja, petak itu beda dari yang lain. Rumputnya lebih tinggi, tanahnya lembek seperti habis diguyur hujan, batu nisannya sudah retak, tapi namanya masih bisa dibaca samar-samar. Anak kecil, umur 7 tahun saat meninggal, tapi anehnya, di atas makam itu, selalu ada bekas jejak kaki kecil dan basah. Malamnya, aku bermimpi, seorang anak kecil berdiri di ujung ranjangku, rambutnya basah, wajahnya pucat, dan dia hanya berkata, "Kamu lihat makamku ya?" Aku langsung terbangun, badanku dingin, dan terdengar suara lonceng kecil dari luar jendela. Beberapa hari berikutnya, aku mulai merasa selalu diikuti. Bayangan anak kecil sering muncul di sudut mataku. Suara langkah kecil terdengar dari langit-langit rumah saat malam, sampai akhirnya aku pingsan saat melihat wajah anak itu
menempel di kaca jendela. Bapak Surip memanggil seorang kakek tua bernama Mbah Gondo. Ia berkata, "Kamu buka petak 7 ya? Itu bukan makam biasa, itu bukan manusia biasa," katanya. Anak itu adalah korban dari pesugihan zaman dulu. Ia dikubur hidup-hidup oleh ayah kandungnya sendiri untuk kekayaan. Jasadnya memang mati, tapi rohnya tidak diterima bumi. Karena itu tanahnya selalu basah. Sebelum aku pulang ke kota, aku sempat datang lagi ke makam itu untuk minta maaf. Aku taburkan bunga dan berkata, "Maaf kalau aku sudah lancang. Semoga kamu tenang." Saat berbalik, aku melihat bekas jejak kaki basah mengarah ke belakangku. Tapi saat aku lihat, tak ada siapa-siapa.